Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Titi pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah baik, saya juga alhamdulillah baik. Hari ini kita bertemu. Beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu Titi bahwa saya diberi tugas untuk melakukan supervisi akademik kepada Ibu Titi. Dan alhamdulillah Ibu Titi bersedia untuk saya supervisi akademik sebagai tugas dari saya. Kemudian di supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama adalah tahapan observasi yang saat ini kita laksanakan. Kemudian juga tahapan yang kedua adalah tahapan observasi dan nanti kita akan laksanakan ketika diikuti masuk ke kelas. Kemudian saya akan mengobservasi dalam kelas. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan pasca observasi. Kemudian nanti kita akan melakukan pasca observasi ini nanti bersama juga dengan mengajak praktik dalam berprogram saya. Kemudian harapan kita di pagi hari ini adalah sama-sama pagi hari ini kita dapat berdiskusi, kemudian bertukar pikiran terkait persiapan Ibu Titi untuk melaksanakan supervisi nanti. Semoga lancar dan tidak ada kendala ya, ketika Ibu Titi melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, tidak ada hambatan juga dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Apa harapan Ibu Titi ketika melaksanakannya seperti ini? Ya, harapan saya Pak, sebenarnya saya senang bisa berdiskusi dengan Bapak mengenai supervisi yang akan Bapak lakukan terhadap saya. Saya juga bisa meluangkan waktu. Saya berharap dengan adanya supervisi ini bisa meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik dalam pembelajaran, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran atas bimbingan yang Bapak berikan. Ya, mungkin itu saja Pak. Semoga nanti harapan yang diharapkan ini bisa terwujud dalam pembelajaran nanti. Nah, ketika kita melaksanakan pembelajaran di kelas, tentunya ada hal yang ingin kita sampaikan dalam kelas tersebut kan materinya. Nah, kalau saya boleh tahu nih, besok nanti Ibu Titi menyampaikan pembelajaran tentang apa? Yang saya ingin sampaikan materi bab 5 PPKN mengenai mewujudkan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, terkait dengan materi tadi tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, apa yang tujuan Ibu Titi dalam pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu yang pertama, siswa bisa menganalisis pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dan siswa juga bisa berperilaku tanggung jawab dalam kerjasama di berbagai bidang. Oke, kalau boleh saya ulang nih, berarti ada 2 hal tujuan yang ingin dicapai. Pertama adalah nanti siswa itu bisa bekerja sama atau berkolaborasi bersama teman-temannya. Yang kedua adalah nanti siswa tersebut bisa bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, apa area yang mau Ibu kembangkan? Area yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran ini yang pertama yaitu mengembangkan kerjasama atau kolaborasi di antara siswa dan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kemampuan awal siswa. Jadi ada 2 hal yang ingin dikembangkan. Nah, setelah itu ada yang saya tanyakan, apa saja yang sudah dipersiapkan? Persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan untuk melaksanakan pembelajaran ini? Yang sudah saya siapkan sejauh ini itu mengenai rencana pelaksanaan pembelajarannya, juga pembelajaran berdiferensiasi. Setelah itu saya juga mencantumkan KSE dan budaya positifnya. Setelah Bapak kasih bimbingan bagaimana mencantumkan ketiga hal ini ke dalam pembelajaran saya, rencana pelaksanaan pembelajaran saya, selain RPP saya sudah juga menyiapkan LKPD dan asesmen untuk penilaian siswa. Oke, jadi banyak sekali yang sudah disiapkan ya. Ibu sudah menyiapkan RPP, sudah menyiapkan pembelajarannya, kemudian juga menyiapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, KSE, dan juga Ibu menyiapkan LKPD, kemudian juga penilaiannya. Banyak sekali yang sudah disiapkan. Bagaimana strategi Ibu ketika
disiapkan bisa terwujud. Yang pertama itu saya nanti akan pembelajaran yang berdiferensiasi atau berdiskusi. Siswa itu dikelompokkan berdasarkan pengetahuan awal. Jadi ada kelompok yang kemampuannya tinggi, rendah, dan sedang. Jadi siswa itu memiliki kemampuan awal tinggi akan diberikan yang kelompoknya tinggi akan diberikan pembelajaran atau kontennya itu berupa buku pelajaran. Sedangkan yang sedang nanti akan dikasih pembelajaran atau konten pembelajarannya buku dan video di YouTube. Sedangkan yang rendah itu nanti ada buku, video dari YouTube dan pendampingan saya secara langsung. Ada beberapa strategi yang Ibu lakukan tadi kan. Yang pertama itu sudah menyiapkan diferensiasinya, jadi sudah melakukan tes awal, kemudian diferensiasinya adalah berdasarkan dari kemampuan awal siswa. Jadi dijadikan 3 kelompok, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, tentunya ketika kita mengajar itu kan ada kekhawatiran yang kita khawatirkan. Apakah ada kekhawatiran yang dikhawatirkan nanti ketika itu pelajaran ini beroperasi? Tentu ada kekhawatirannya, Pak. Misalkan kekhawatirannya tidak cukupnya waktu dalam diskusi. Misalkan mereka nih bisa berantusias dalam melakukan diskusi, apalagi yang dikasih menonton video YouTube dan lain sebagainya. Itu bisa memakan waktu yang banyak sehingga takutnya nanti waktunya tidak cukup dalam pembelajaran. Kalau ada kekhawatiran nih, berarti kan ada cara bagaimana cara Ibu untuk mengatasi kekhawatiran yang dikhawatirkan tadi. Caranya ya setiap kelompok itu diberi batas dalam berdiskusinya, diberikan waktu batasan, dan ketika mereka presentasi pertanyaan juga diberi batas. Oke, berarti Ibu sudah ada strategi nih bagaimana caranya agar nanti kekhawatiran Ibu ini bisa dikurangi, bisa diminimalisir lah caranya agar nanti waktunya itu tidak berlebihan. Nanti Ibu sudah punya cara untuk mengatasinya. Kemudian apakah ada yang belum Ibu minta bantuan agar rencana yang sudah Ibu rencanakan dengan matang ini bisa berjalan dengan sesuai harapan Ibu? Kalau minta bantuan ini kerjasama dengan siswa ya Pak, biar pembelajaran ini berjalan dengan baik. Iya, benar sekali. Jadi itu nanti akan bekerjasama dengan baik dengan siswa agar nanti apa yang direncanakan ini bisa berjalan dengan baik. Kapan rencana ini bisa Ibu jalankan? Setelah kita berdiskusi ini. Oke, jadi setelah ini langsung Ibu lakukan kegiatan yang direncanakan tersebut. Apakah ada komitmen Ibu terkait dengan diskusi kita hari ini? Komitmennya saya ingin menerapkan pembelajaran yang terdiferensiasi ini Pak. Karena terdiferensiasi ini kan kita bisa mengetahui kemampuan siswa itu. Ini saja yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait dengan observasi ini. Jadi kita akan langsung masuk ke dalam kelas untuk melihat bagaimana cara Ibu menjelaskan dalam kelas. Kemudian nanti setelah itu kita akan mengadakan lagi masa observasi bersama dengan pengajar nanti. Ini dulu saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia untuk dilakukan sebagai siaran ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Seperti biasa sebelum mulai pembelajaran kita mulai dengan berdoa dulu. Silakan Madan pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
Nah, silakan duduk kembali. Untuk mengecek kehadiran sebagai disiplinan kalian buku absen dulu lah. Nama kalian. Aulia Sapitri. Fitri. Apa namanya? Fitria Ipit. Fitria Yaya. Holisa. Muhammad Farhan. Muhammad Fatul Rosi. Muhammad Ifarul Ramadan. Muhammad Muntaha. Mana Taha? Yang hadir. Nur Anissa. Olivia. Rafa Saputra. Mana? Sakit. Rizky Hairul Ramadan. Siti Aidatus Soleha. Sultan Tony. Hari ini 2 orang yang tidak hadir. Ada Muhammad Muntaha dan Rafa Saputra. Materi kita sampai mana kemarin? Hari ini kita akan membahas mengenai mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Bisa kalian buka di halaman Sekarang buka semua. Mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Tujuan dan manfaat dari pembelajaran ini, yang pertama, kalian bisa menganalisis pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dan tujuan yang kedua yaitu kalian bisa menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam bekerja sama di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, apakah kalian pernah melakukan kegiatan gotong royong membantu teman? Pernah? Pernah. Misalkan membantu teman yang sedang terkena musibah dan lain sebagainya. Kerjasama dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Seperti apa kalau di lingkungan sekolah? Apa membuang sampah pada tempatnya. Di lingkungan sekolah kita dapat melakukan kegiatan kerjasama dengan dilandaskan rasa saling membantu dan saling menyayangi. Hal tersebut dapat dilakukan mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru serta peserta didiknya. Jadi semua anggota sekolah itu bekerja sama. Misalkan ketika hari Sabtu itu kan ada kegiatan kita membersihkan lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah mewujudkan suatu semangat dalam bekerja sama di lingkungan sekolah dapat dilakukan berbagai cara. Misalkan menentukan dan meraih tujuan secara bersama.
melaksanakan tugas piket kebersihan, membersihkan ruang kelas bersama-sama dan bergiliran, serta misalkan mengumpulkan dana untuk teman yang sedang terkena musibah. Kerjasama dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Kalau tadi di lingkungan sekolah, sekarang di masyarakat. Apa saja kalau di masyarakat? Apa? Gotong royong. Biasanya kalau di masyarakat itu sifatnya gotong royong, membersihkan lingkungan di masyarakat atau lingkungan tempat kita tinggal. Misalkan turut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan di masyarakat, yaitu kerja bakti atau perayaan kegiatan hari besar nasional dan lain sebagainya. Melakukan bakti sosial terhadap masyarakat yang sedang terkena musibah. Misalkan ada masyarakat yang terkena musibah apa seperti kebakaran, itu melaksanakan kerja bakti kita dalam proses membantu masyarakat yang sedang terkena musibah. Selanjutnya yang ketiga itu kerjasama dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. Kalau di lingkungan bangsa dan negara apa? Di situ. Apa cara mewujudkannya? Misalkan turut kerjasama dalam membayar pajak, karena pajak yang kita bayarkan itu adalah untuk pembangunan nasional, misalkan pembangunan jembatan dan lain sebagainya. Itu diambil dari dana pajak yang kita bayarkan. Selanjutnya turut berpartisipasi untuk ikut menyelenggarakan hari nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Misalkan apa? Ikut apa? Kalau hari nasional, upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia. Selanjutnya ketiga yaitu berpartisipasi secara aktif dalam menjalankan berbagai program yang direncanakan oleh pemerintah. Misalkan kalian nih, program pemerintah itu kan wajib melaksanakan, wajib belajar selama berapa tahun? Berapa tahun wajib belajar? 12. Berarti sampai kelas berapa 12 itu? Kelas 3 SMA. Itu kita sudah turut apa? Berpartisipasi dalam kerjasama di lingkungan berbangsa dan bernegara.
silakan kalian baca bukunya untuk menjawab soal yang Ibu berikan. Silakan ini buku untuk kalian mencari referensinya. Silakan kalian nanti sambil lihat penjelasan dari video ini atau video yang dari YouTube yang sudah Ibu download beserta buku bacaan yang ada di depan kalian untuk menjawab soal-soal yang Ibu bagikan ini. Silakan kalian bersama. Silakan kalian sambil simak videonya dan sambil juga membaca buku. Ada video dari YouTube yang sudah Ibu download juga. Kalian bisa lihat dan kalian simak video ini, bisa kalian tonton sambil dibaca juga bukunya untuk menjawab soal ini. Sekaligus nanti Ibu juga mendampingi kalian dalam menjawab soal. Silakan dilihat videonya. Sambil lihat dan dikerjakan. Baiklah, karena waktu kita sudah berakhir, sebelum menutup pembelajaran, Ibu minta satu orang dulu untuk membacakan apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta Aulia untuk membacakan Aulia. Manusia dalam kehidupannya selalu bekerja sama dengan orang lain. Di masyarakat banyak kita dijumpai berbagai kelompok yang bekerja dan saling membantu seperti di lingkungan keluarga, di mana ada ayah, ibu, dan anak-anaknya mengambil peran masing-masing untuk mencapai tujuan bersama. Keharmonisan keluarga dapat didapat dari pesan masing-masing anggota keluarga dapat berjalan dengan semestinya. Itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang Ibu Umi. Oke, hari ini kita akan melakukan pertemuan kembali. Setelah kemarin kita melakukan kegiatan praobservasi dan observasi di kelas. Ada beberapa hal nantinya akan saya tanyakan dengan Ibu Umi. Yang pertama adalah dari obrolan kita hari ini, apa yang diharapkan oleh Ibu Umi? Yang saya harapkan dari obrolan ini saya pribadi bisa menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi nantinya di kelas. Berarti dari obrolan hari ini Ibu berharap bahwa nantinya setelah kegiatan ini pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan bisa menjadi lebih baik kembali. Gitu Bu ya. Nah, yang kedua, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktik pembelajaran kemarin Bu? Perasaan saya senang Pak, karena sebelum mulai pembelajaran itu saya sudah menyiapkan beberapa tahapan pembelajaran sebelum mulai pembelajaran. Selain itu saya juga bisa menerapkan pembelajaran yang diferensiasi dan sosial. Jadi kemarin sangat menikmati sekali ya dengan pembelajarannya di kelas. Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, walaupun pembelajaran diferensiasi ini adalah pembelajaran yang baru kita terapkan di sekolah kita, karena sebelumnya kita belum pernah melakukan hal ini, dan Ibu sudah melakukannya di kelas dan melakukannya dengan senang hati. Nah, dari strategi yang telah Ibu sampaikan kemarin saat praobservasi, kan Ibu sudah menyampaikan strategi yang akan Ibu laksanakan. Nah, apakah dari strategi yang Ibu sampaikan tersebut, apakah terlaksana semua Bu? Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Oke, terlaksana dengan baik. Dari pelaksanaan kegiatan kemarin di kelas, apakah Ibu mengalami hambatan di kelas tersebut? Kalau dari hambatan SCG yang tidak menyambung. Oh iya, kemarin saya juga lihat saat Ibu melakukan pelajaran di kelas itu sudah melakukannya dengan baik sekali. Namun LCD-nya Bu ya, walaupun listriknya sebenarnya hidup aja listriknya, kipas angin sudah nyala dengan baik, tapi kemarin itu LCD-nya tidak bisa tersambung ke laptop yang Ibu bawa. Nah, apakah tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu sudah tercapai Bu? Sudah tercapai dari tujuan pembelajaran itu Pak. Misalkan di dalam kelas siswa itu sudah bisa melakukan kerjasama di dalam kelas.
misalkan kerjasama dalam kerja kelompok dan Iya. Tujuan pembelajaran ibu kemarin kan kalau tidak salah mewujudkan kerjasama di berbagai bidang Bu ya, dan sudah kita lihat kemarin anak-anak itu juga sudah berdiskusi dengan baik dengan teman-temannya, kemudian juga bekerja sama dengan teman-temannya untuk menyelesaikan LKS yang ibu berikan. Artinya tujuan pembelajaran yang ibu lakukan itu sudah terlaksana dengan baik Bu ya. Nah, bisakah ibu ceritakan hal-hal yang sudah baik yang ibu dapatkan dan apa saja yang perlu ibu pertahankan? hal-hal yang saya dapatkan itu saya bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi nih, Pak. Dan juga yang bisa saya pertahankan nanti, misalkan ketika mau melaksanakan pembelajaran harus disiapkan terlebih dahulu bahan ajarnya dan lain sebagainya. Terkait dengan pembelajaran yang ibu lakukan kemarin di kelas, apakah ada hal yang perlu ibu perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya? Ya tentunya ada, Pak. Misalkan dari persiapannya, jadi saya harus mempersiapkannya lebih matang dulu, misalkan terkait dengan LCD tadi. Dan saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi yang lebih baik lagi. Oke, jadi ibu akan mempersiapkan LCD-nya ya, agar tidak terjadi seperti kemarin, kemudian juga akan mempersiapkan pembelajaran dari diferensiasi tersebut. Apa rencana ibu terkait hal tersebut agar ibu bisa memperbaiki hal-hal yang telah ibu sampaikan tadi? Kalau mengenai persiapan seperti LCD itu saya akan coba sebelum pembelajaran itu, Pak. Apakah laptop yang saya pakai itu bisa terkoneksi dengan LCD-nya? Jadi pembelajaran bisa menggunakan LCD. Selanjutnya untuk yang pembelajaran diferensiasi, saya akan melakukan diskusi atau minta pendapat dari guru-guru yang lain. Oke, ibu nanti akan lebih banyak kembali berdiskusi dengan bapak dan ibu yang ada di sekolah ibu, dan juga mempersiapkan LCD-nya dengan baik, dicoba terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran kelas. Apakah ada lagi hal lain yang ibu lakukan? Hal lain yang mungkin saya lakukan bisa berdiskusi dengan rekan kerja MGMP untuk pembelajaran. Iya, artinya kan ibu tidak hanya berdiskusi dengan teman sekolah saja ya. Kita sebagai guru juga punya MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Kita bisa berdiskusi dengan rekan-rekan kita, tidak hanya dengan satu sekolah tapi juga dengan sekolah lain. Itu hal yang baik, sangat baik sekali Bu, sehingga nantinya pembelajaran kita akan menjadi lebih baik lagi. Ibu kan sudah merencanakan kegiatan-kegiatan ibu tadi. Nah, kira-kira ketika ibu sudah melaksanakan kegiatan tersebut, apa indikator keberhasilannya Bu, sehingga kegiatan yang ibu rencanakan ini bisa dikatakan berhasil? Keberhasilannya misalkan LCD dan laptop itu bisa terkoneksi dengan baik. Selanjutnya, selain itu pembelajaran diferensiasi ini tidak hanya saya terapkan di kelas 7, melainkan di kelas yang lain, misalkan kelas 8 atau kelas 9 juga. Artinya ibu itu mengindikatorkan ketika ibu sudah melaksanakan kegiatan tersebut, dikatakan berhasil ketika ibu sudah mampu melaksanakan kegiatan ini. Pembelajaran berdiferensiasi ini tidak hanya di kelas 7 ya, tapi juga di kelas 8 dan kelas 9. Apakah ada hal lain yang ingin ibu inginkan dari pertemuan kita hari ini Bu? Tentunya ada, Pak. Misalkan kita bisa terus berkolaborasi dan berdiskusi mengenai pembelajaran lebih baik lagi ke depan. Dari rencana yang telah ibu rencanakan tadi, kira-kira kapan ibu mulai melakukan kegiatan-kegiatan tersebut? Kalau misalkan yang sudah saya rencanakan seperti LCD tadi, yang akan saya lakukan misalkan sebelum pembelajaran berlangsung 1 hari sebelumnya, serta yang diskusi dengan guru tadi, mungkin 1 hari atau 2 hari sebelum pembelajaran saya diskusikan dengan teman guru. Jadi ibu berdiskusi secara berkala Bu ya, tidak hanya sekali 2 kali diskusi, tapi terus berdiskusi bersama dengan rekan-rekan guru. Kalau di MGMP gimana Bu? Kalau di MGMP itu mengikuti jadwal yang sudah disusun, Pak. Iya, kita kan punya MGMP dan punya jadwal. Artinya kita bekerja sama dengan teman-teman di MGMP itu terkait dengan jadwal yang sudah ditentukan bersama. Tidak bisa setiap hari kita bertemu dengan teman-teman MGMP.
Lalu dukungan apa yang Ibu perlukan untuk melakukan komitmen tersebut? Dukungan yang saya perlukan, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru yang lain, siswa-siswi, dan rekan kerja di LPP. Berarti banyak sekali dukungan sehingga kegiatan Ibu ini bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan nanti setelah Ibu melakukan kegiatan ini, Ibu bisa melakukannya di kelas dengan lebih baik lagi. Maka ada lagi hal yang lain Bu ingin kita bicarakan? Sepertinya tidak akan mungkin nanti ada. Karena tidak ada, mungkin kita juga ada kegiatan lain di kelas, mengajar di kelas. Ucapkan terima kasih Bu atas Ibu sudah berkenan untuk bisa berdiskusi dengan saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang banyak. Saya kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.